Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan lagi untuk melihat perkembangan maupun pembangunan Tol Jogja Solo, persiapan dari ruas Tol Jogja Solo yang insya Allah nanti akan dibuka fungsional di mudik Lebaran nanti ya teman-teman. Saat ini terlihat di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta ini sudah dipersiapkan jalur-jalur untuk nanti menghadapi mudik Lebaran ya teman-teman. Nah ini terlihat dari sudah mulainya dilakukan dari proses-proses pengerjaan jalur. Nah ini ditandai dari sudah mulai di plengseng jalur yang nantinya menghubungkan di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta ini dengan jalur yang sudah dicor rigid di sisi sebelah timur, yaitu di sisi Kabupaten Klaten. Ini sudah di plengseng, diperhalus dengan sisi yang ada di sisi sebelah barat, yaitu di sisi Kabupaten Sleman ini, karena di Kabupaten Sleman ini masih berupa cor dasar. Sedangkan yang untuk di Kabupaten Klaten ini sudah selesai cor rigid, nah sehingga ini dilakukan dari proses di plengseng itu tadi ya teman-teman, agar lebih enak untuk melewatinya karena masih ada perbedaan ketinggian dari yang cor dasar dengan cor rigid ini. Nah, nanti dari sini kita akan melihat perkembangan dari pembangunan Tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta. Kita akan melihat menyusuri sampai di mana ya kira-kira nanti tol fungsional ini akan dibuka mudik Lebaran nanti. Nah, kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Ini kita bisa lihat karena saat ini jalur-jalur yang nantinya insya Allah untuk jalur mudik ini sudah mulai dipersiapkan dari hari ini ya teman-teman. Nah, ini ditandai dari proses pengerjaan jalurnya, walaupun nanti mungkin masih dalam beberapa titik nanti masih berupa cor dasar, namun ini sudah sedikit memenuhi syarat ya teman-teman, karena sudah keras, artinya sudah teman-teman ini nanti sudah agak safety ya teman-teman. Nah, karena juga jalurnya insya Allah lebar, karena dua jalur ini sudah dipersiapkan. Nah, nanti kita lihat apakah akan dibuka dua arah namun satu arah, namun nampaknya masih akan dibuka satu arah seperti hari-hari kemarin ya teman-teman, karena badan jalan yang di wilayah Yogyakarta ini belum selesai 100%. Langsung saja kita berjalan untuk menyusuri melihat perkembangan maupun persiapan ruas yang nantinya dibuka fungsional di wilayah Yogyakarta ini. Dari sini, dari perbatasan sampai nanti insya Allah kita akan melihat sampai di mana jalur fungsional yang rencananya akan dibuka. Sebelum kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Kita akan mulai berjalan ya teman-teman. Sebelum berjalan kita benerkan dulu, setting dulu, tempelkan HP dulu di helm ya teman-teman, agar nantinya lebih bagus videonya. Nah, sebelum kita berjalan juga kami mau mengaturkan terima kasih bagi teman-teman yang selalu setia mendukung kami. Akhirnya beberapa hari yang lalu jumlah subscriber kami sudah mencapai 7.000 orang ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, ini semua berkat dukungan dari teman-teman semua, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, kita langsung saja mulai berjalan di sekitar STA 35 plus 600 yang memasuki wilayah Yogyakarta ini. Nampak dua jalurnya sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar ya teman-teman. Nah, nampaknya sampai dengan nanti dibuka fungsional, badan jalan ini nampaknya tidak akan dilakukan dari proses pengecoran rigid. Terlihat tadi persambungan badan jalan yang sudah dicor rigid dengan wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang baru dilakukan dari proses pengecoran dasar ini. Terlihat tadi sudah dilakukan dari proses diplengseng ya teman-teman. Diplengseng, diperhalus agar nanti ketika dilewati ini lebih halus ketika dilewati.
lebih nyaman ketika dilewati. Nah, itu artinya juga kemungkinan nanti di titik ini nantinya belum akan dilakukan dari proses pengecoran rigid sampai dengan menjelang Lebaran nanti ya teman-teman. Nah, ini berbeda dengan ketika tol Jogja Solo akan dibuka operasi fungsional di seksi 1.1 kemarin ya teman-teman. Cor rigidnya malah digeber 24 jam bukan 24 jam, tapi alat beratnya banyak sekali ya teman-teman, karena cor rigid ini hanya dilakukan malam hari. Nah, ini nampaknya ini agak temponya dari proses pengerjaan tol Jogja Solo ini sudah sedikit berkurang. Nah, kita saat ini sudah berjalan di jembatan Kali Opak ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa dilewati nih. Jembatan Kali Opak sudah bisa dilewati. Satu jalurnya ini sudah bisa dilewati ya teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat, kita sudah melewati dari jalur Kali Opak. Nah, ini sudah dilakukan dari proses penyambungan juga dengan cor dasar, dan nampaknya ini hanya untuk sementara karena kami terlihat tadi belum dilakukan dari proses pengerjaan struktur footplate. Nah, kemungkinan nanti setelah dilakukan dari proses pembukaan fungsional untuk mudik lebaran nanti akan dibongkar kembali. Nah, ini berarti memang jalur fungsional ini sudah disiapkan ya teman-teman yang memasuki daerah istimewa Yogyakarta, walaupun proses penggeberan cor rigid ini tidak terlihat, belum terlihat. Berbeda ketika waktu menjelang fungsional seksi 1.1, menjelang fungsional itu malah digeber habis-habisan. Ini nampaknya dampak dari proses pengurangan anggaran ini. Semuanya agak diperketat ya teman-teman nampaknya ini. Nampaknya juga sedikit terdampak. Bagi yang mengetahui silahkan komen-komen ya, monggo. Semoga saja tidak terdampak secara signifikan ya teman-teman, sehingga progres dari pembangunan tol Jogja Solo ini dapat berjalan lancar. Nah, kita sudah akan memasuki di sekitar STA 37. Nah, ini Desa Pondok ya teman-teman. Nah, terlihat di titik lokasi ini juga terus dipersiapkan dari proses penyambungan badan jalan dengan struktur jembatan ya teman-teman. Ketika nanti teman-teman melalui tol fungsional ini sudah bisa dilewati dengan nyaman, meskipun nanti kemungkinan beberapa titik lokasi masih berupa cor dasar ya teman-teman. Ini seperti kalau kami ingat itu sampai seperti ketika tol Jogja Solo dibuka fungsional pertama kali sampai STA 7 ya teman-teman, masih berupa cor dasar itu pun masih satu jalur. Kalau ini sudah lebar nanti ya teman-teman, walaupun masih berupa cor dasar. Nah, ini STA 37 di sekitar Desa Pondok. Nah, ini di sini ini sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah selesai ya teman-teman. Nampaknya saat ini sedang dikerjakan dari proses pengerjaan parapet contret barer. Nah, ini sedang dikerjakan, serta di sisi sebelah kiri ini sedang dilakukan dari proses pengurukan bahu jalan. Nampak di sisi sebelah kiri juga dipersiapkan material-material tanah uruk yang dipergunakan untuk menguruk bahu jalan agar nanti keadaannya rata dengan badan jalan yang sudah dilakukan proses pengecoran rigid. Nah, di depan itu adalah jalan pakem ya teman-teman. Nah, kabarnya di sini nantilah titik keluar dari tol fungsional ya teman-teman. Nah, nanti kita lihat coba kondisinya seperti apa. Nah, ini baru dilakukan dari proses pengecoran rigid juga, karena di sini masih dilakukan dari proses kemarin itu baru dilakukan dari proses pengangkatan balok gider. Namun sayang beberapa hari yang lalu itu banyak sekali halangan sehingga kami tidak bisa mendokumentasikan ya teman-teman. Nampaknya saat ini juga sudah selesai dilakukan dari proses pengangkatan balok gidernya. Nah, ini kemungkinan nanti sebagai turunan. Nah, di sisi kanan kiri ini ada turunan seperti ini ya teman-teman, exit tol. Ini kemarin dipergunakan sebagai jalan proyek
untuk mengangkat balok-balok girder, melangsir balok-balok girder ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan, menyambungkan badan jalan dengan struktur jembatan karena proses pengangkatan maupun pemasangan balok girdernya itu sudah selesai. Nah, ini adalah jalan pakem yang kemungkinan kabarnya nanti tol fungsional ini akan berakhir di sekitar lokasi ini. Kita lihat di sisi sebelahnya ya teman-teman. Nah, kita lihat di sisi sebelahnya. Nah, karena di sini ini nantinya adalah exit tol fungsional. Apabila itu lurus, itu nanti sudah sampai di Kalasan ya teman-teman. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana kondisinya. Nah, ini nanti sebagai exit tol, wah itu sudah dilakukan dari proses pemadatan serta sedikit penghamparan material habis. Nampaknya ini juga sampai di sini. Kita lanjut lihat dulu ya teman-teman yang memasuki wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kita lanjutkan dulu. Kita lihat, lihat secara keseluruhan, kita menyusuri dulu. Nanti mungkin di beberapa waktu yang lalu kita akan mereview kemana jalur exit tol apabila tol fungsional ini exitnya di sini. Nah, kemana jalur yang paling dekat menuju ke arah Jalan Raya Jogja Solo ataupun Yogyakarta nanti kita reviewkan. Namun untuk kesempatan ini kita melihat dulu progres dari pengerjaan tol Jogja Solo ini, kita susuri dulu karena sudah beberapa hari ini kita tidak melihat progresnya ya teman-teman. Nah, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Nah, kemarin sempat beberapa teman-teman kita banyak yang menanyakan Mas kok tidak lama tidak mengupdate pembangunan tol Jogja Solo ini, ada apa? Tidak ada apa-apa ya teman-teman. Saya jawab tidak apa-apa karena kemarin cuma banyak halangan saja sehingga kita tidak bisa menuju ke lokasi. Banyak momen-momen juga yang terlewatkan ya teman-teman. Salah satunya proses pengangkatan balok girder di sekitar STA 37 plus 600-an tadi di Jalan Pakem tadi ya teman-teman, yang saat ini juga sudah selesai dilakukan proses pengangkatan pemasangan balok girder. Dengan sudah diangkatnya balok girder di sekitar Jalan Pakem ini, saat ini masih menyisakan 2 jembatan lagi, yaitu di sekitar STA 38 plus 200. Nah, di depan itu ada sebuah struktur jembatan lagi ya teman-teman. Nah, saat ini kemungkinan ini bergeser ke sini karena proses pengerjaan abutmennya juga sudah selesai, serta 1 jembatan lagi di sekitar STA 41 menjelang Simpang Susun Purwomartani yang harus dilakukan dari proses pengerjaan jembatan. Nah, terlihat itu kren-krennya ini sudah bergeser di sekitar STA 38 plus 200 ini ya teman-teman. Nah, Desa Tirto Martani. Saat ini kemungkinan proses pengangkatan maupun pemasangan balok girder akan mulai fokus mengerjakan di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Nampak di sisi sebelah selatan itu sudah mulai ditumpuk dari balok-balok girder, disiapkan dari potongan-potongan balok girder. Apakah sudah mulai disambung atau belum? Nah, kita lihat nanti ya teman-teman. Nah, di sini nampak abutmen ini sudah selesai, baik di sisi sebelah kiri maupun di sisi sebelah kanan sungai. Ini sudah selesai, tinggal menunggu kesiapan dari balok-balok girdernya juga. Nah, nampak kren-krennya juga sudah mulai bergeser ke sini, dari Jalan Pakem tadi sudah mulai digeser ke titik ini ya teman-teman. Nah, kita mulai berjalan lagi. Alhamdulillah ini dalam beberapa hari ini lumayan cerah, walaupun hanya rintik-rintik, namun sehingga kita bisa menyusuri dari tol Jogja Solo ini dengan lancar ya teman-teman. Nah, ini STA 38 plus 200. Nah, itu alat berat jenis krennya di atas itu nampaknya sudah dipersiapkan, digeser di sekitar lokasi ini. Di sini juga banyak sekali terowongan-terowongan jalan penghubung antar desa yang dibangun, dan alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Nah, tinggal menunggu 1 jembatan ini. Nah, ini adalah balok girdernya. Balok girder yang cukup panjang juga. Nampaknya ini juga panjangnya 45 meter ya teman-teman. Nah, benar, panjangnya 45 meter ya teman-teman. Nah, ini 45 meter. Sedangkan badan jalan ini nampak sudah dilakukan dari proses penghamparan material habis. Wah, ini balok-balok girdernya masih disiapkan berupa potongan-potongan ya teman-teman. Mungkin dalam beberapa hari lagi ini sudah mulai akan disambung-sambung. Mungkin minggu depan sudah mulai akan dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok girder. Nah, ini sebenarnya kalau dikebut seperti progres yang ada di
tol Jogja Solo seksi 1.1 kemarin waktu akan dibuka fungsional, saya yakin ini bisa ya teman-teman, bisa sampai sini. Namun kelihatannya memang progresnya tidak begitu kenceng, tidak begitu cepat ya teman-teman, seperti waktu seksi 1.1. Nah ini kalau kemarin itu menjelang akan dibuka fungsional itu kerjanya 24 jam non-stop, sehingga kita setiap datang ke lokasi ini sudah setiap berbeda, walaupun itu cuma 3 hari 2 hari kita ke lokasi itu, namun sudah ada banyak perbedaannya. Nah di lokasi ini di sekitar STA 38 500 ini nampak sudah selesai dilakukan dari proses pengurukan. Nah ini sudah mulai diratakan dan akan dihamparkan dari material sabis ataupun material agregat batu kerikil. Nah ini sudah mulai disiapkan. Nah ini terowongannya ini juga sudah selesai dan saat ini sudah mulai diuruk, disambungkan dengan badan jalan. Footplate juga sudah mulai dikerjakan untuk jalur yang menuju ke arah Jogja. Nah sedangkan jalur yang kita lewati, jalur yang mengarah ke arah Solo ini nampaknya belum dikerjakan dari footplate-nya ya teman-teman. Nah, kemungkinan nanti kalau ini ini dikerjakan serius, ini bisa sebagai jalur darurat perpanjangan exit tol nanti ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di Jalan Kalimati, di depan itu adalah Jalan Kalimati. Mungkin nanti bisa dilanjutkan terus ya teman-teman. Namun di depan itu masih banyak titik-titik lokasi yang belum selesai untuk dilakukan dari land clearing ya teman-teman. Apakah itu nanti waktunya akan nyandak atau tidak ya tidak tahu ya teman-teman. Kita lihat saja terus perkembangannya sudah sejauh apa. Di depan ini di Jalan Kalimati saat ini nampaknya sedang dilakukan dari proses penyambungan badan jalan dengan terowongan yang sudah selesai dikerjakan. Ini sudah mulai akan diuruk dan ini adalah batu pasir-pasir yang akan dilakukan dari proses pengurukan. Nantinya juga akan dikerjakan terlebih dahulu dari proses pengerjaan footplate agar nanti lebih stabil ya teman-teman. Nampaknya ini tidak bisa dilewati, kita harus turun dulu ya teman-teman nanti untuk melanjutkan ke arah Purwomartani. Nah ini kita sudah berada di Jalan Kalimati ya teman-teman, Purwomartani. Nah di depan itu adalah Desa Mbayeng, Purwomartani ya teman-teman. Saat ini di sini sedang dilakukan dari proses penyambungan badan jalan dengan struktur terowongan Jalan Kalimati ini. Nah, insya Allah dalam beberapa hari ke depan mungkin sudah bisa untuk dilintasi maupun dilewati ya teman-teman. Saat ini terus dilakukan dari proses pengerjaan pengurukan badan jalan yang nantinya juga di sini akan dikerjakan terlebih dahulu dari footplate-nya ya teman-teman. Masih ada waktu beberapa hari, kemungkinan nanti juga bisa dibuka fungsional sampai dengan lokasi ini, asalkan tadi jembatan yang ada di sekitar STA 38 plus 200 tadi sudah selesai dilakukan dari proses pengerjaan jembatannya yang saat ini sedang dipersiapkan dari proses pengerjaan balok-balok bibirnya ya teman-teman. Mungkin akhir bulan nanti juga sudah bisa tersambung pengerjaan balok-balok bibirnya, asalkan cuacanya juga mendukung ya teman-teman. Nah, beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo yang bisa kita lihat dari STA 35 plus 600 sampai dengan STA 39 ini. Insya Allah nanti ini bisa dibuka fungsional ya teman-teman, walaupun nanti kalau tidak bisa berarti sampai dengan STA 37 plus 600 tadi di Jalan Pakem tadi ya teman-teman. Keluarnya exit tolnya untuk jalur fungsionalnya, namun kami masih optimis nanti bisa lanjut terus sampai ke sini ya teman-teman. Kita ikuti saja terus perkembangannya dari hari ke hari, nanti informasi ataupun update akan terus kami lakukan. Dan kami akhiri dulu sampai di sini video ini. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe
karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayang-tayang dari channel Perjuangan ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.